Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la qawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa Manulu Media yang berbahagia, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-29. Jadi ini sudah mendekati atau memang sudah akan hari raya. Sedangkan kita yang sampaikan bagaimana kita menghadapi hari raya itu, menyongsong hari raya itu. Pertama, jangan dilupakan harus membayar zakat apabila setelah maghrib hari terakhir, dan jangan sampai kita membayar zakat fitrah itu setelahnya sholat, itu tidak akan jadi. Ya, ini pertama, tidak akan jadi, sehingga kita membayarnya sebelum sholat. Itu jangan sampai lupa karena kegiatan saking banyaknya sehingga bayar zakat fitrahnya belum dilaksanakan, ya. Setelahnya sholat Idul Fitri baru ingat. Ini jangan sampai terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Karena hari raya Idul Fitri termasuk 5 malam yang harus kita rayakan. Kita hidupkan dengan membaca takbir, kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, kita hidupkan dengan membaca tahmid, dan kita hidupkan dengan membaca takbir. Ya, ini jangan sampai tidak melaksanakan takbiran di rumahnya masing-masing atau di musola atau di masjid. Ini penting sekali, harus kita laksanakan. Setelahnya itu, maka kita akan menghadapi sholat hari raya Idul Fitri. Maka kita disunahkan untuk mandi. Mandinya itu sama dengan mandi junub. Mandinya kita laksanakan setelah tengah malam, jam 2, jam 3, jam 4, ya, sebelum kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Id atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Maka kita sebaiknya harus mandi dulu. Mandi dulu. Ya, mandi dulu. Setelahnya mandi selesai, kita persiapan berangkat ke masjid. Setelahnya kita sampai ke masjid, jangan sampai istilahnya itu tidak sholat tahiyatul masjid. Ya, sampai di sana kita sholat tahiyatul masjid. Setelahnya itu untuk menunggu sholat Id kita harus membaca, sebaiknya kita membaca takbir. Ingat bahwa banyak yang merayakan sholat Id. Karena apa? Karena sholat Id ini adalah sholatnya orang tahunan. Orang tidak sholat Jum'ah, tidak sholat wajib. Tetapi kalau sholat Id, dia berangkat. Tidak puasa. Ya, tidak puasa, dia istilahnya beli baldu. Kalau yang kaya belinya di Salsa atau di Plaza. Tapi kalau yang setengah-setengah belinya di pasar-pasar. Ya. Walaupun nanti itu tidak terpakainya kalau kondangan, hajatan sama tahlil, karena dia takut kalau mati nanti tidak ditalilkan. Kalau mati tidak ditalilkan, makanya kalau sholat Id itu penuh, tidak muat. Kalau sholat Jum'ah masih banyak ruangan yang kosong, tetapi kalau sholat Id ini, Idul Fitri, sampai jalan-jalan penuh, sampai di jalan-jalan penuh, di rumah-rumah tetangga masjid penuh. Karena apa? Karena ini adalah hari istimewa bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang tidak berpuasa dan tidak sholat. Tetapi anehnya pada hari raya Idul Fitri dia sholat. Dan dia membeli mercon di pasar-pasar, sampai di rumah dibunyikan di situ sama anaknya, ya.
Karena apa? Karena dia merasa senang datangnya hari raya Idul Fitri walaupun dia tidak berpuasa. Ini memang kehebatan hari raya Idul Fitri itu bisa menggait orang yang tidak pernah sholat menjadi sholat, ya. Orang yang tidak berpuasa merasa gembira karena hari raya, dia rumahnya dicat, ya. Persiapan jajan. Nah, kalau orang yang elit jajannya bagus-bagus, tapi kalau orang yang biasa-biasa walaupun itu jajannya juga banyak. Karena apa? Tamunya nanti untuk minta maaf ya. Minta maaf sama orang-orang. Ini keistimewaan dari hari raya Idul Fitri. Karena apa? Sampai Allah hidupkan hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha, ya. Lalu Arafah, lalu lagi adalah Nisfu Sa'ban dan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar tidak ditujukan? Karena ada rahasia khusus, ya, supaya orang-orang ini mencari Lailatul Qadar sehingga tidak ditujukan, yaitu semacam seperti wahyu gitu ya. Nanti dia itu mencari sendiri, kalau tidak mencari rugi, ya. Kalau tidak mencari rugi. Nah, ini yang harus dilaksanakan. Setelahnya itu saling memaaf-maafkan antara teman, antara suami dan istri, ya, suami dan istri, antara orang yang jauh, ya, silaturahmi dengan saudara yang jauh dan sebagainya. Nah, ini berapapun ditempuh, ya. Jakarta sini itu saja 500 ditempuh, banyak yang beli tiket itu. Karena apa? Ingin merayakan hari rayanya di desa bersama keluarganya, bersama saudara-saudaranya. Inilah keistimewaan hari raya Idul Fitri yang tidak ada bandingnya, gitu ya. Orang tidak sholat saja ya sholat Idul Fitri, orang yang tidak puasa saja merasa gembira atas datangnya hari raya Idul Fitri, ya. Itu yang saya sampaikan, dan segenap tim, ya, tim dari Manul Media mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, ya, 403 Hijriah. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, para pecinta Manul Media dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.